Pernah satu hari kejadian sampai 6 kali. Sampai 6 kali. Minggu kemarin hari Kamis itu 4 kali seharian. Rata-rata kebakaran di Agustus September berawal dari paling utama sebenarnya saya lihat instalasi listrik kita. Mohon maaf nih, instalasi listriknya itu kan tidak pernah diganti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas persoalan yang sangat unik, sangat rumit, sangat berdedikasi, dan kadang-kadang kita lupa bersama bahwa di sana ada kegiatan yang namanya disingkat menjadi Damkar, pemadaman kebakaran. Ya Pak Samson, gitu kan. Jadi ini suatu institusi atau dinas Pak, dinas di level kota, seperti Kota Bogor, yang kadang-kadang mereka itu berjibaku, bekerja keras, berdedikasi tinggi, lalu juga menghadapi risiko yang sangat serius. Oleh karena itu maka dalam kesempatan ini kita ingin ngobrol sama Pak Samson Purba, Kepala Dinas Damkar Kota Bogor. Selamat pagi Pak Samson. Selamat pagi Prof. Alhamdulillah kita bisa bertemu. Selama berapa bulan kita ini ya? Ada hampir 2 bulan. Hampir 2 bulan. Tujuan tetap ingin tercapai. Sekali lagi terima kasih. Sama-sama. Pak Samson, mungkin bisa dijelaskan ya kenapa Pak Samson akhirnya terjun ke dunia yang sangat langka, kalau menurut saya sangat berbahaya. Ini gimana ceritanya? Begini Pak, pertama tentu ini bagian tugas yang ditugaskan Pak Wali ke saya. Tugas ya. Oke, satu ya. Tugaskan ke Pak Wali, dan ternyata begitu masuk ke dalam, sungguh sangat enak dan menantang. Mencintai. Proses terakhirnya kita mencintai. Alhamdulillah. Mencintai pekerjaan. Mencintai pekerjaan. Jadi nggak terasa gitu ya? Tidak terasa. Antara kepala berpikir, hati mengatakan iya, tangan bertindak. Yap, betul. betul. Pak, saya se-Indonesia ini bahwa akhirnya petugasnya Damkar ini tidak hanya soal mengenai pemadaman kebakaran. Ada ular keluar, diambil ularnya, kan gitu kan? Sampai macam-macam, ada orang kepepet, nggak bisa turun, diambil orangnya. Ada orang yang terjun ke sumur, diambil. Kenapa sampai ke sana Pak ya? Isu yang digarap oleh Damkar. Jadi itu bagian dari penambahan tugas Damkar. Dulu namanya Dinas Pemadam Kebakaran. Baik. Sekarang ada namanya penyelamatan. Penyelamatan? Ya. Manusianya? Apapun kita selamatkan. Harta benda semua diselamatkan. Yang unik pernah kita tangani orang kesurupan. Ini gimana? Ini ceritanya unik nih. Ini kawan-kawan, sampai orang kesurupan, bukan hanya kebakaran ya, pencegahan, kemudian menyelamatkan, kesurupan. Gimana cerita uniknya nih? Ada seseorang lah kesurupan. Menggeliat-geliat seperti itu, tiba-tiba mungkin saya tidak tahu warga ini seperti apa, telepon kita. Nah kebetulan di kita ada satu yang agak religius orangnya, agak religius, kita kirim. Artinya petugas Damkar. Petugas Damkar. Kita menerima telepon itu sebenarnya agak bingung. Cuman namanya telepon warga, apapun itu kita harus respon dulu. Harus siap. Respon dulu. Lihat di lokasi ada apa. Kita datang, ternyata kesurupan. Ya sudah, kita kirim personil yang manusianya sedikit agak religius dan tertangani dengan baik. Tertangani dengan baik? Apa artinya tertangani dengan baik itu? Artinya tertangani dengan baik, bisa normal kembali gitu. Alhamdulillah. Ada hal unik seperti itu. Unik ya Pak ya? Kita unik. Ya, tapi tidak pakai kemenyan Pak ya? Tidak. Itu. Pak, selamat tugas sebagai Kepala Dinas. Adakah hal yang di luar keunikan ya, yang saya ingat terus nih, kerjaan ini luar biasa, sehingga saya puas dengan kerjaan ini? Ada.
Itu saat terjadi kebakaran di Pasir Jaya. Pasir Jaya. Itu kebakaran, itu medannya sulit, kemudian jalan sempit. Nah, itu jalanan menurun sekali, jauh ke bawah. Malam, hujan pula. Malam hujan pula. Gelap gulita hujan pula. Itu tantangan tersendiri karena untuk masuk ke dalam itu sendiri, gang itu licin. Yang saya ingat betul, Pak. Begitu pemadaman itu selesai, kita selesaikan, kita tuntas, kita gulung serang naik ke atas, di situ saya merasa bangga sekali. Bangganya gini, begitu saya naik ke atas, tiba-tiba ibu-ibu datang, Pak. Malam tuh, nyogohin kopi 4 cangkir. Kopi ini, itu rasanya, Pak, luar biasa. Nikmatnya luar biasa. Nikmatnya luar biasa. Padahal bukan rasa kopi yang nikmat ya. Bukan. Ibu Tetapi, itu kasih kopi, beliau tahu mungkin kita kedinginan. Yang 4 cangkir ini kan bagi banyak, Pak. Bagi banyak personil. Jadi saling gantian gitu. Itu yang nikmat. Itu nikmatnya nggak kira-kira. Itu kebersamaan. Kepuasan kita di saat kita bisa melayani masyarakat di situ. Bagus. Itu yang paling saya rasakan paling nikmat. Pak, ini soal penting nih kawan-kawan, konservasi dan pecinta lingkungan. Kita mendapatkan sosok manusia langka. Namanya Pak Samsor Purba. Asal dari mana, Pak? Asal Medan, Pak. Medan. Berarti lahir Medan kah? Lahir di Medan, betul. Besar di Bogor? Besar di Bogor. Karena sekolah di Bogor? Sekolah di Jakarta. Oh, Jakarta. Apa dulu terakhir sekolahnya, Pak? S1-nya ekonomi, Pak. Ekonomi. Nggak tersesat tuh ekonomi masuk ke pemadaman. Ada ekonomi pemadaman kan ada, Pak. Ekonomi jurusan pemadaman. Oke, bagus. Jadi Bapak mendalami, menjimpai tugas itu. Apa yang menyebabkan rasa tadi? Rasa menjiwai sehingga kerjaan saya ini cocok dengan hati nurani. Itu proses, Pak, sebenarnya. Pertama gini, Pak. Orang aparat damkar itu pertama tanggung jawab. Responsibility. Tanggung jawab terhadap pekerjaan. Jangan pernah tinggalkan tugas itu. Harus tanggung jawab dan selesaikan. Kedua, keberanian. Harus berani. Melihat sesuatu di depan sana, jangan pernah mundur. Harus berani. Tiga itu pantang mundur. Jadi kalau udah masuk jangan mundur. Wow, luar biasa nih. Masuk aja terus. Langsung ke dalam. Yang paling utama sebenarnya empati, Pak. Empati. Kita harus empati dengan yang terjadi musibah. Itu harus kita miliki sehingga kita bisa berkembang dan merasa memiliki tugas itu. Itu prinsip dasar. Dan semua ditanamkan kepada melalui Pak Samson, kepada semua anak buah yang kerja. Personil kita, Pak. Ada berapa personil, Pak, jumlahnya? Total sekota Bogor 105, pasukan dengan sekretariat. Mobilnya berapa, Pak? Mobil kita saat ini ada 10 plus 1 mobil rescue. Apa itu bedanya mobil rescue sama? Rescue ini peralatan penyelamatan tadi, Pak. Termasuk di dalamnya ada alat selam, ada SCBA, banyak. Termasuk alat penangkap ular loh, Pak. Saat ini pawang ular sudah tidak laku sama kita. Bener. Saya sangat apresiasi tinggi pawang ular, pawang monyet, Pak Samson. Jadi artinya bahwa semua bangsa ini, Pak, ini kawan-kawan juga yang para konservasionis, penjaga alam, penjaga monyet sebenarnya ini sangat apresiasi, Pak. Jadi tugas kita sebagai penjaga alam ini itu menjadi aman karena dibantu oleh damkar. Kalau di level pusatnya ada di mana, Pak, institusi ini? Nah, ini sebenarnya kalau damkar itu di level pusat di Mendagri itu kecil loh, Pak. Jadi kita nggak punya induk. Di level Mendagri dia hanya ada di direktur. Jadi eselon 2? Direktur apa? Eselon 2. Iya, betul. Ada tadi terkait dengan konservasi, Pak. Iya. Saya di kantor, kalau misalnya kita menangkap ular, menangkap biawak, dan lain sebagainya, saya selalu sarankan untuk kembalikan ke komunitasnya. Betul. Kita nangkap ular nih. Saya selalu sarankan kembalikan tuh ke kebun raya. Kenapa? Prinsip saya bahwa biawak, ular yang masuk ke pemukiman itu adalah tersesat. Betul. Dia tersesat ini, saya bilang. Jangan dibunuh, jangan dimatikan, tapi kembalikan.
Kembalikan ke tempat asalnya. Ke tempat asal. Ya, betul. Gitu. Itu. Iya, iya. Pak Purba. Ya. Ada keluarga kan? Ada, Pak. Ada istri, ada anak. Ada. Lalu bagaimana kerja akan membunuh kebakaran tengah malam tiba-tiba ada kebakaran jalan sana. Gimana itu Pak Purba? Istri kan, keluarga kan selalu menyesuaikan, Pak. Selalu menyesuaikan. Terlebih begitu kita ditaruh di situ, kita tentu ada penjelasan di rumah. Ada penjelasan di rumah. Begitu dijelasin juga aman Pak. Pengertian Pak. Pengertian. Ya, saya lihat ya, formatnya, figurnya Pak Samson itu luar biasa ini. Mengabdi kepada negara luar biasa. Pak Samson ini kawan-kawan, alhamdulillah kita mendapatkan suatu teman ngobrol, teman bicara yang sekaligus mengimplementasikan dirinya kepada penyelamatan umat, penyelamatan manusia, penyelamatan monyet, penyelamatan ular dan sebagainya. Dua-duanya yang diselamatkan. Manusia selamat, ular, monyet juga selamat. Begitu Pak Purba? Iya, betul. Pak Samson, luar biasa. Mungkin saya baik. soal monyet ini. Ternyata monyet itu kalau sudah lama dipelihara, suatu waktu lepas, dia akan stres ternyata ya. Ya, betul. Dia stres, itu agak mendekatinya agak sulit. Perlu trik-trik khusus mendekatinya. Persis. Karena begitu dia meninggalkan tempat majikannya, dia keluar cari makan, stres dia ternyata. Wes, gitu. Stres juga. Jadi karena mereka itu, kalau ya kami dari segi ilmu persatwa liaran, karena mereka mempunyai cara hidup, hak hidup gitu ya, kebiasaan. Jadi kebiasaan harus kita kembalikan kan itu kan. Betul. Saya biasa memelihara badak Pak. Saya juga dengan harimau. Dengan gajah kan itu kan. Tetapi dengan ular ini terus terang aja ini saya harus tapi belum sempat mendalami. Dan sekarang udah di rumah-rumah kan ular Pak ya? Sudah. Di kantor ada satu albino. Albino. Kita dapat albino sudah besar. Iya. Terpaksa kita rawat di kantor. Karena terpaksa. ini barang mahal katanya. Iya. Dan kalau kita lepas suka jadi bahan ini, alhasil kita rawat. Dirawat. Bagus, dipelihara Pak. Albino. Pak Samson. Jadi kita kembali ke soal kebakaran ini. Jadi artinya bahwa sekarang musim kemarau. Yang tidak biasa-biasa saja. Karena El Nino. Dan artinya bahwa ini kawan-kawan dari BMKG lalu ini sampai dengan akhir Oktober nih. Bagaimana kesiapan dari kawan-kawan damkar menghadapi musim kemarau yang akan panjang? 1 bulan lagi mungkin ya kan gitu kan. Gimana? Kami di kantor meningkatkan pelatihan. Meningkatkan? Pelatihan. Pelatihan. Kita lakukan peningkatan pelatihan. Kenapa? Supaya segala sesuatunya bisa nyambung. Kemarin kita melakukan pelatihan di kantor untuk ketinggian. Ketinggian? Jangkauan ke atas? Ketinggian. Hotel? Oke. Kedua, selama bulan Agustus, September ini intensitas kebakaran cukup sangat tinggi. Pak? Naik sekali. Mungkin Bapak dengar sirene kita di Kota Bogor tuh meraung-raung terus. Karena Pak Samson di depan saya kan itu betul. Jadi saya waduh gitu kan. Iya. Pernah satu hari kejadian sampai 6 kali. Sampai 6 kali. Minggu kemarin hari Kamis itu 4 kali seharian. Rata-rata kebakaran di Agustus September berawal dari bakar sampah. Jadi kebanyakan majoritinya membakar sampah. Bakar sampah. Sore menjelang maghrib dimatiin. Matiin ya. Lupa ternyata ada yang menjalar. Masih ada api yang menjalar ya. Jam 10 malam jadi. Ada juga pagi-pagi. Tiba-tiba alang-alang habis. Terakhir alang-alang di jalan tol ya. Jadi kalau saya lihat kebakaran sekarang itu mungkin alang-alang kering ini tidak selamanya sumber apinya dari puntung rokok. Kalau analisis saya itu panas matahari, ada kaca atau beling atau auto aqua sekalipun timbul api. Itu saya lihat. Ya Pak Samson, saya juga dulu mempelajari ilmu kebakaran. Tapi kebakaran hutan. Jadi prinsip sama. Jadi ada 3 kata.
titik segitiga. Segitiga Bener api. ya, Ya. segitiga api ya. Ya. Harus ada api, harus ada bahan bakar, satu lagi Oksigen, udara. oksigen udara. Jadi. Itu gimana cerita itu Pak Yasset? Ya, itulah yang terjadi di alang-alang ini. Oke. Itu yang terjadi di alang-alang. Bagus, bagus. Panas matahari, ada beling pecahan kaca, atau ada botol aqua sekalipun, jadi dia. Botol aqua berisi air sedikit sudah jadi. Tren banyak. Oke. Apalagi kita rata-rata kan di pinggirnya itu selalu ada pohon bambu. Ya, di pinggir Pohon bambu. sungai? Pinggir sungai, Ya, banyak pohon bambu. Warga setempat bersihin daun bambunya. Ah. Rawara, bakar. Lupa, merambat lah ini bambu. Itulah kejadian. Terus ke rumah ada Ini sebenarnya. yang paling banyak. Kemudian, rumah kosong. Ya. Rumah kosong, atau rumah yang ditinggal, peralatan elektronik posisi cas. Ya. Ya, itu. Iya, iya. Jadi gini, saya kadang-kadang saya sangat concern Pak, Betul. kebakaran karena impact-nya luar biasa itu. Sosial, ekonomi kan ya, jiwa juga. Lalu kemudian yang saya dengar berkali-kali Ya. itu hubungan pendek katanya. Ya, harus. Berarti manusia dalam kaitannya dengan soal memelihara situasi Instalasi listrik. instalasi listrik. Ini Betul. gimana Pak? Ya, seperti- Yang saya temukan ada pertama hari itu ruangan studio. Ruangan studio. Oke, ruang studio. Katanya yang punya rumah habis ngecas Oke. ditinggal. Ya. Itu terjadi arus pendek, hubungan arus pendek. Oke. Situ. Kedua, ya biasa dari alat memasak. Yang ketiga yang paling utama sebenarnya saya lihat instalasi listrik kita, khususnya perumahan Pak ya. Iya. Mohon maaf nih perumahan yang sedikit marginal. Oke. Instalasi listriknya itu kan tidak pernah diganti. Ya. Daya Sudah tahan sekian kabel. tahun ya. Sekian tahun Pak. Iya. Daya tahan kabel kan tentu ada. Iya, iya, iya. Tikus ada. Ya. Ini sebenarnya Betul. penyebabnya. Ada salah satu gedung di Kota Bogor tuh, itu malah berawal dari kabel AC. Kabel AC. Kabel AC. Gedung ini lupa, udah kan habis. Itu sebenarnya Baik. kita ya gimana ya, kabel listrik ada di atap tidak terlihat mata, Ya. ala bisa karena biasa saja gitu. Iya, Pak. iya. Iya. Ini kawan-kawan ini sengaja kita ingin mengangkat situasi yang maha dahsyat ya, yaitu bahwa kebakaran itu menyangkut keselamatan dan hajat hidup semua manusia, Betul. harta benda. Ini kan memerlukan suatu, kalau saya lihat sih tadi kawan-kawan di sana dengan pimpin tidak mengharapkan itu penghargaan kelihatannya. Yang penting aku kerja, Ya. kan gitu kan? Aku kerja. Tetapi ini mereka ada di dalam situasi yang membahayakan Betul. jiwa, keselamatan, Ya. luka dan sebagainya. Adakah sistem asuransi yang mengatur itu, Pak? Oke. Saya sedikit menemukan satu karakter keanehan di Damkar, Pak. Oh, iya, iya, iya. Karakternya unik. Oke. Tapi mohon maaf ya, mohon Baik. maaf 1000 kali maaf. Baik. Jadi kalau ada kebakaran, Ya. itu Damkar tuh aparat kami tuh adrenalinnya naik. Terus naik Langsung naik kan? semangatnya. Jadi yang tidak Oke. bertugas mendatang. Sampai begitu, Pak ya? Tuh. Jadi sering saya katakan, Ah, ini oke. unik ini. Kalau ada kebakaran di Damkar itu seperti hajatan loh, Pak. Berlomba datang. Berlomba datang personil itu yang dari rumah pun kalau lihat Ada sana kebakaran. paling misalnya, Oke. istilahnya masih merah. Kalau masih merah berarti api masih tinggi. ya. Ini dari rumah pun muncul. Langsung. Muncul. Jadi insting nalurinya tadi empati, rasanya itu sudah seperti apa. Nah, memang itulah karakternya. Nah, di balik itu tentu ada jaminan kita terhadap mereka, Pak ya. Baik. Kita sudah masukkan mereka asuransi. Oke. Sudah 3 tahun terakhir ini Bagus. kita masukkan asuransi kecelakaan, kematian. Oke. Nah, kita masukkan, Pak. Ya. Kebetulan saya latar belakang pekerjaan seperti itu. Ya. Wah, ini kalau nggak diasuransikan repot Iya, urusannya. ya, baik. Bagus, Pak. Ini kami mengucapkan terima kasih Nah, sehingga itu sudah kita apa sustainability ya, keberlanjutannya Yes, terjamin, betul. Pak ya, kan gitu ya. Pak, ini kan rumit, Pak ya. Rumit bahwasanya ada sebagian yang tugas malam, tugas siang, Ya. 24 jam. Ada mereka yang tinggal di rumah-rumah, kan gitu kan? Ya. Bagaimana call system? Ya. Kan Bapak juga kan ada waktu istirahat harusnya kan gitu kan? Tapi kelihatannya nggak ada tuh kelihatannya ya. Ini bagaimana memanage yang sangat rumit ini dengan sistem komunikasinya gimana, Pak?
Kalau buat saya sih sederhana, Pak. Baik. Dengan teknologi sekarang, Oke. ada grup, ada pemberitahuan awal. Maksudnya grup itu grup. Grup kita semuanya. Oke, dibagi grup-grup ya. Bagi grup di komunikasi ya. Oke. Nah, yang paling saya sangat berterima kasih, Pak, buat relawan damkar Kota Bogor, Pak. Relawan-relawan damkar Kota Bogor tuh hebat loh, Pak. Oke. Informasi dari mereka awal. Relawan itu. Relawan. Artinya mereka masyarakat biasa. Masyarakat biasa. Yang dikoordinasikan oleh Pak Samson atau tidak? Ada mereka mengkoordinasikan sendiri. Mengkoordinasikan sendiri. Ini yang paling hebat. Kedua, begitu unit saya jalan, kedengaran bunyi, itu relawan 1-2 muncul. Oke. Muncul, mereka langsung buka jalan. Mereka ngawal damkar. Langsung ngawal damkar. Mereka ngawal damkar kita, Pak. Luar biasa. Keren, Pak. Keren. Kedua, Kapolres Pak Susetio saat itu, kita buat kerjasama. Oke. Makanya kalau damkar kami lewat pasang sirene, teman-teman lantas, langsung. polisi, langsung buka. Barrier-barrier langsung dibuka. Yeah. Jadi dari sisi sana di Kota Bogor sudah agak nyaman. Oke. Tinggal memang kadang-kadang warga yang masih warga. Ya kalau saya lihat sih warga bukan menghalangi, tapi mungkin panik, Pak. Panik, Pak. Panik. Sangat panik damkar ya. di belakang panik sendiri. Jadi kadang kita marah, ini kok menghalangi. Kadang-kadang dia tidak menghalangi, dia panik itu. Panik ya? Pasti panik, Pak. Saya aja yang depannya panik saya. Panik. Terus mengikuti kemana arahnya kan? Karena di sana ada saudara, di sana ada saudara kan? Ya teman-teman baik lah. Ini bagaimana saya tunggu? Oh nggak aman, yang sana aman kan kira-kira gitu, Pak. Pak, itu kemarin yang sangat ternyuh saya dengan kebakaran di pasar Lewiliang. Bagaimana tuh kerjasamanya dengan kabupaten? Jadi kebakaran itu tidak melihat batas wilayah, Pak. Oh, tidak melihat batas. Ini sangat penting sekali, Pak. Tapi tidak melihat batas wilayah. Melihat fungsi berarti ya. Oke, baik. Kita kirim personil ke sana. Kirim malam langsung kirim. Langsung kirim ke Lewiliang. Oke. Pasti kita kirim. Oke. Kita tidak mengenal batas dalam hal-hal seperti itu. Bagus. Jadi batasnya batas wilayah kebakaran. Di sana kebakarannya aku di situ ya siap aja. Siap aja. Apalagi di saat mereka minta bantuan, bantu dong. Tidak dibantu aja kan ini grup ada Bogor Raya. Waduh, kan gitu. Bagaimana hubungan antara unit kerja ya yang dinas dipimpin oleh Pak Samson, ada lagi kabupaten dipimpin oleh misalkan kan terus dilanjut sama ini satu kesatuan aja, Pak ya sistemnya. Satu kesatuan kok, bukan satu kesatuan komando, satu kesatuan rasa mungkin, Pak. Lebih ke rasa bersama. Dengan kabupaten, kepala desa kabupaten kita sering ngobrol, tidak usah jauh. Kebakaran sampah yang di Bandung. Oke, yang kemarin terjadi Kita hari ketiga sudah kirim personil ke sana, Pak ya. Kirim personil langsung. Kirim satu mobil, satu unit dengan personil 6 orang. 4 hari kita di sana. 4 hari. Baik. Pak Samson, ini saya melihat suatu lingkungan yang sangat kritis kalau menurut saya tentang ketersediaan air. Karena musim kemarau panjang, air sungai nggak ada, air danau nggak ada. Ketika menghadapi situasi begini gimana tuh? Sedangkan Bapak perlu air kan gitu kan? Bogor bagus. Hidran kita cukup cadangan air. Hidran kita banyak. Hidran. Hidran itu berfungsi tuh. Hidran berfungsi. Hidran di Kota Bogor itu ada 520 titik. Jadi orang kadang salah persepsi air yang digunakan damkar itu dari kali-kali. Tidak, Pak. Saya aja begitu, Pak. Makanya saya tanyakan kan. Kita hidran. Makanya kemarau ini kadang-kadang kita ikut bagi air ke warga. Misalnya kemarin ada kebakaran di Rambai, airnya tidak habis, kita bagi ke warga karena kekeringan. Nah, besok ada yang mau pesta itu, saya minta 1 tangki dong, kita kirim. Jadi hidran itu air bersih. Damkar kita air bersih. Air bawah tanah. Hidran PDAM. PDAM? Ya. Disemennya di mana itu, Pak? Di pinggir jalan banyak tuh, Pak. Di kalau nggak salah di Yasmin ini ada berapa titik di dalam ini? Alhamdulillah. Di dalam Yasmin ini ada berapa titik? Di depan ada berapa titik? Jadi kalau air untuk Kota Bogor aman. Tinggal mungkin masalahnya sedikit saja gini. Kadang-kadang hidran itu tidak bisa berfungsi maksimal karena tekanan air di wilayah masing-masing berbeda. Tekanan airnya. Baik Pak Samson, ini luar biasa ini, luar biasa. Artinya
masyarakat ini kan ujungnya pengen safe ya, amat Betul. safety itu luar biasa kan. Lalu kemudian apakah ada misalnya suatu himbauan dari Dinas Damkar ini ya agar supaya masyarakat soal listrik bukan pendek, soal sampah ini kan bagaimana tuh turut campur dalam soal himbauan ini? Pertama gini dulu, secara psikologis kami selalu tampilkan unit damkar kami di depan. Itu psikologis dulu Pak ya. Oh ya. Supaya warga lihat bahwa ada damkar, rasa aman tuh muncul sedikit. Betul. Ada rasa aman. Bener. Ya, pas Kita tampilkan di depan, warga melihat, oh ada aman. sedikit tuh Siap. rasa aman muncul. Ada kesiapan. Kedua, untuk sosialisasi seperti tadi, kita sudah bentuk di tingkat kelurahan namanya Red Car. Red Car. Relawan pemadam kebakaran. Relawan pemadam kebakaran. Ini salah satu saluran komunikasi kita ke bawah. Oke. Saluran komunikasi kita, saluran sosialisasi kita. Kedua, ketiga, kita juga membuat edaran lah ya melalui kelurahan. Oke. Juga membuat flyer-flyer yang kita sebar melalui teman-teman tadi. Oke. Teman-teman Relawan tadi. Flyer kita banyak ya. Kemudian juga medsos kita terus kerja. Di medsos kita itu edukasi-edukasinya kita munculkan. Andai kata terjadi dan sekarang banyak terjadi. Di mana ada satu titik api kebakaran rumah itu, tapi nggak bisa terjangkau karena jalannya yang susah Ini gimana caranya, Pak? Ini cerita kebakaran di Pulau Gelis, Pak. Oke. Kejadian ini. Kejadian itu sekitar 2 bulan lalu. Oke. Itu kan tidak bisa masuk mobil. Kan dia Pulau Gelis. Mobil damkar nggak masuk. Nggak masuk, jauh. Kan Pulau Gelis di tengah-tengah. Iya. Jalanan sempit. Oke. Alhasil unit kita taruh di pinggir jalan, kita sambung selang. Bisa sambung selang sampai 5 sambungan. Berapa kilo tuh sebenarnya? 5 sambungan berarti 150 meter. 150 meter. Ya. Kalau lebih dari itu meterannya? Sambung lagi, tinggal memperkuat tekanan air dari mobil. Oke. Sampai di sana air itu bisa kita bagi cabang 3 atau 4. Oke. Nah, itu. Ini kawan-kawan, hal ini perlu kita ketahui bersama, kan gitu ya nggak? Ini apa yang disampaikan oleh Pak Samson ini luar biasa. Banyak hal-hal yang selama ini kita tidak mengetahui. Bagaimana sih sepak terjang, cara-cara. Jadi kadang-kadang kalau mungkin kita semua ya Pak Samson ya, damkar nggak bisa masuk. Lalu gimana? Nggak terjaga oleh koler gitu kan ya. Jadi ternyata ini kawan-kawan ada cara-cara luar biasa. Jadi sistemnya itu sangat model hubungan itu sangat luas dan menjamin bahwa kita harus aman. Rasa aman terus harus dimunculkan. Pak Samson, gimana ke depan ini untuk meningkatkan efektivitas? Kan gitu kan, karena situasi global warming, ini udara gini nggak menentu nih ya kan, gitu kan. Jadi jangkauan Bapak itu bukan hanya musim kemarau aja, musim penghujan jadi kemarau nih. Jangan-jangan sepanjang tahun harus siap. Ini gimana menghadapi itu? Kalau musim kemarau seperti ini, musim hujan juga Pak, kebakaran banyak loh Pak. Oke. Pertama dimulai dari listrik. Bapak sering mungkin lihat di jalanan. Begitu hujan selesai reda, itu kabel listrik tak. Itu banyak. Musim hujan itu. Jadi musim hujan dan ada tren kebakaran itu musim hujan, musim kemarau, dan musim menjelang Lebaran Pak. Bulan puasa. Bulan puasa mungkin orang masak apa lupa. Iya, lebih naik intensitasnya. Intensitas memasak tinggi, suka kelupaan sering. Itu di situ itu trennya. Itu tren yang terjadi. Nah, mengantisipasi kondisi-kondisi seperti ini, itu tadi kita maksimalkan potensi tenaga yang kita miliki. Sekarang nih, potensi tenaga kita miliki, personil baik unit damkar kita selalu montir tuh kerja setiap hari untuk posisi standby. Luar biasa. Itu yang bisa kita lakukan. Maksimalkan itu artinya dengan tenaga yang ada, ditingkatkan kapasitasnya. Kapasitas dan kesadarannya. Kawan-kawan, bukan hanya kapasitas ternyata ini ya, kesadaran yang mengembangkan kapasitas gitu kan. Masya Allah, ini luar biasa nih, tugas yang mulia nih. Pak Samson. Jadi apa sih Pak yang menyebabkan kawan-kawan damkar ini kerja menurut hati nurani dan pikiran yang benar, akhirnya meningkat semua kapasitas, tumbuh semua ya? Apa anunya Pak? Kaitannya dengan apa itu?
Apa unsur agama, apa unsur tanggung jawab, apa unsur apa sebenarnya? Hakikatnya kalau saya lihat Pak, hakikatnya manusia itu punya rasa sosial yang tinggi sebenarnya. Cuma di saat kapan rasa sosial ini muncul, kemudian dia terasah, dia akan jadi hebat. Apakah karena itu menyangkut diri keselamatan manusia? Itu tadi, sosial tadi, keselamatan manusia, naluri kita ternyata untuk membantu itu sangat tinggi. Naluri kita itu udah, saya anggap tuh udah naluri dan insting. Sudah di situ ada insting timbul ya? Ya, itu. Saya lihat lebih ke sana. Baik. Saya lihat lebih ke sana. Insting manusia, contoh sederhana. Kita lagi jalan, ada yang terjatuh. Insting kita langsung membantu. Saya itu ada yang tertabrak, langsung tolong itu kan. Tapi kalau nama judulnya nggak enak ya, basic insting jadi nggak enak. Nanti kita bikin judul dia. Saya lihat lebih ke sana. Lebih ke sana. Insya Allah. Mas Samson, ya kita sebenarnya ingin perpanjang-panjang. Siap. Tapi kita ingin mencari satu yang optimal ya, Pak. Untuk bagi yang terakhir ini, apa sih pesan Bapak kepada masyarakat? Di dalam saat-saat seperti ini, kita harus sama-sama menjaga, Pak. Harus sama-sama. Sama-sama. Baik warga, baik kami. Kita sama-sama menjaga potensi-potensi yang memungkinkan terjadinya api. Memang, satu contoh, sekitar 2-3 minggu lalu, saya sedikit sempat agak bentrok dengan salah satu warga. Dia bakar, tadi dekat bambu, bakar, terus warga ngadu karena rumah mereka sudah banyak asap. Pemadam datang, dilarang dari bawah, nggak boleh. Saya tanggung jawab. Kebetulan saya di situ, saya turun langsung. Terakhir orang itu saya marahin. Apa tujuan dia ngebakar? Ternyata dia mau buka lapak, Pak. Buka lapak buat dagang. Untuk dagang dia, kan? Ya. Nah, yang seperti ini nih, yang seperti ini. Jadi Bapak mengendalikan dengan menahan emosional, gitu kan? Tetapi kadang-kadang ya keluar juga ya, kamu nggak bener kan gitu kan? Ketegasan. Ketegasan. Terakhir saya bilang, personil turunkan selang. Saya tidak mau dekat dengan orang itu. Nah, turunkan selang, personil turun. Udah. Baik. Jadi saya ingin kembali lagi, benang merahnya Bapak ke depan agar supaya masyarakat sadar ini gimana, Pak? Inti pokoknya. Inti pokoknya itu memang ya, bagaimana menimbulkan kesadaran itu, saya anggap tetap satu sosialisasi tetap harus tinggi. Harus terus menerus dan nggak ada putus. Nggak ada putus. Kedua, pengalaman itu menjadi guru yang berarti kan. Artinya tidak hanya pengalaman sendiri, pengalaman orang lain pun bisa gunakan kira-kira gitu. Ternyata kebakaran itu begini. Mari kita sama-sama jaga. Ketiga, untuk Kota Bogor, Pak. Untuk Kota Bogornya. Respon time kami itu hukumnya 15 menit. Respon time maksudnya? Begitu ditelepon 15 menit kemudian kami harus sampai di lokasi. Harus respon. Harus sampai. Harus sampai ke lokasi? Ya, itu hitungan respon time kami. Lewat dari 15 menit, kami menganggap kami gagal. Luar biasa. Berarti kita gagal sekali. Itu hitungan kita. Bagus. Kenapa pakai ukuran 15 menit? Itu sudah aturan. Aturannya begitu? Dari Kemendagri. Oke. Ada satu titik di Kota Bogor yang mungkin tidak bisa kami capai. Dalam 15 menit? Ya, itu wilayah Bogor Selatan. Karena tadi Nah, itu memang kita akui, itu belum bisa kita capai. Nah, harapan saya, keinginan saya sebenarnya membangun pos di sana. Ada pos di sana? Untuk menjangkau 15 menit? 15 menit. Ada kejadian, kita lewat dari 15 menit, saya sudah agak emosi saya itu. Ada kegagalan di kita. Gagalnya di mana gitu. Soalnya aturannya gini, penerima telepon masuk, begitu dia ngomong Jabar 65, berarti personel di sana sudah langsung siap. Udah siap, jadi begitu selesai berarti mobil jalan gitu. Itu hitungannya. Pak, tidak ada masalah, Pak. Nih saya kembali lagi akhirnya, nggak apa-apa. Dengan numbers jumlah mobil, cukupkah, Pak? Cukup, Pak. Cukup ya, luar biasa, Pak ya. Cukup. Luar biasa. Unit kita segitu cukup. Karena apa? Paling hebat damkar itu ada di titik garda terdepan 3 unit. Garda terdepan nih. 3 unit di depan itu kalau kita pasang selang sudah 6. Dan 6 sal. Nah, yang kekurangan kenapa harus banyak unit adalah suplai air. Nah, suplai air kita agak mudah karena hidran banyak. Hidran gampang. Gitu. Baik, ini kawan-kawan semua. Pak Samson. Luar biasa ini. Kita sudah mendengar
pembicaraan yang sangat luar biasa. Dengan ahlinya, dengan pelaksananya yang terus mengawal soal kebakaran, sehingga insya Allah Bogor selamat, Pak. Amin, amin. Kita tidak merasa takut lagi nih. Mudah-mudahan ini setelah podcast ini kita gaungkan melalui YouTube, sehingga kawan aku aman nih kalau begini. Beginilah cara kerja Damkar yang luar biasa. Terima kasih atas segala perhatiannya. Terima kasih Pak Samson. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam konservasi. Alhamdulillah. Luar biasa.